Ini bisa dibelikan. Kalau kotor berapa? Tergantung dari kotornya. Tidak tentu. Nggak ada 500.000. Jadi orang-orang yang dari sana, orang susah hidup, susah biaya anak, susah membangun gereja, susah mau kegiatan ini itu, semua datang dari Asidullah. Pagi ini kami menuju kampung Ohotia. Kampung ini jauh dari segala hiruk-pikuk kota Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, yang seluruh geliat kehidupannya berporos kepada aktivitas tambang PT Freeport Indonesia atau PT FI. Untuk datang ke Ohotia, kami menempuh perjalanan mobil selama 1 jam dari kota Timika menuju pelabuhan Pomako. Dari pelabuhan Pomako kami melanjutkan perjalanan dengan kapal kecil yang digerakkan mesin 80 menyusuri kelokan sungai dan hutan bakau. Melewati pelabuhan bauxite milik PT Freeport Indonesia yang menampung konsentrat hasil tambang dan mengirimkannya dengan kapal laut keluar Mimika. Bersebelahan dengan bauxite terdapat sebuah kampung yang dihuni masyarakat Kamoro dengan rumah panggung yang berdinding seng dengan tiang-tiang kayu. Kampung itu dikenal dengan nama Pulau Karaka. Dari sana kami harus menyusuri tepian sungai hingga melewati sungai alternatif yang dibuat PT FI dikarenakan sungai utama yang menjadi akses masyarakat ke distrik Mimika Timur Jauh sudah tertutup tanggul pembatas limbah tailing yang mencegah tailing meluber kemana-mana. Yang jadi korban masyarakat. Bendungan di belakang Sungai kita, ini kan ini masyarakat Ayuka, Tipukan, Nayaro tempat mata pencarian ini di sini. Suku Kamoro. Nah, sungainya yang dibentuk Ya di sana Maima, ya? ya Maima diputus, dikasih putus. Siap. Pakai ini ntar dulu gratis. Keramat. Sekarang sudah rusak kan. Untuk Kamoro. Iya. Melewati sungai alternatif, kami keluar menuju muara pesisir Mimika dan melintasi laut Arafura yang bergelombang besar. Namun perjalanan kami terhambat. Perahu kami kandas akibat pendangkalan di beberapa titik di pesisir Mimika. Setelah 3 jam menyusuri pesisir itu, barulah kami sampai di kampung Ohotia, distrik Mimika Timur Jauh. Kampung Ohotia yang didiami oleh masyarakat suku Sempan dikategorikan ke dalam suku Kamoro. Namun masyarakat Ohotia tetap melabeli diri mereka dengan sebutan orang Sempan. Suku Sempan dan Kamoro adalah satu rumpun namun bahasanya berbeda.
Sejak PT Freeport Indonesia mulai melakukan penambangan di Kabupaten Mimika pada 1967, suku Sempan dimasukkan dalam subsuku Kamoro. PT Freeport Indonesia hanya mengakui 2 suku pemilik hak ulayat Mimika, yaitu suku Kamoro di pesisir pantai Mimika dan suku Amungme di pegunungan Mimika. Walau demikian, dampak sedimentasi tiling atau pasir sisa tambang PT Freeport Indonesia atau PT FI juga berdampak pada kehidupan dan penghidupan 154 kepala keluarga orang Sempan di Kampung Ohotia. Kepala Kampung Ohotia, Bernardus Irahewa menyebut, dahulu masyarakat bisa menyusuri Sungai Kuharepe, lalu menuju Sungai Yamawiripa, dan menyusuri Sungai Yamaima hingga tembus di Sungai Hafuka. Selepas itu mereka tinggal melewati Pulau Karaka dan sampai di Pelabuhan Pomako. Itu sudah tembus ke Yamaima. Itu sudah langsung Pulau Karaka sudah dekat. Tapi yang sekarang dari sini kita masuk ke pantai yang depan ini ada berapa jam dari sini. Kalau kita lewat sini juga agak jauh, tapi tutup di situ, kita bakutannya di situ dulu. Karena ini tiling sudah menunjukkan. Jika salah perhitungan, warga bisa terjebak di sungai yang dangkal selama berjam-jam. Tiling yang dibuang PT FI melalui Sungai Ajikwa mengalir sejauh 120 km ke Laut Arafura. Di perairan lepas, sedimen tiling terbawa gelombang pasang surut hingga kemana-mana, membuat pasang surut lebih cepat mendangkalkan muara sungai, termasuk Sungai Ohotia. Irahewa menuturkan, pendangkalan itu secara perlahan-lahan membuat masyarakat adat di pesisir Mimika kehilangan tangkapan ikan. Ikan mati itu. Habis malah kali dulu yang besar, tanah yang di atas dulu. Sekarang itu tanah kita naik, tanah begini. Sama dengan air saja. Air pasang yang bercampur sedimen tiling juga membuat pohon sagu rusak, bahkan mati. Padahal sagu adalah makanan pokok bagi masyarakat adat Sempan maupun Kamoro. Sagu dulu yang bisa 1 tumbang itu bisa tahan 1 bulan. Sekarang tidak bisa, itu sudah rubah. Kita taruh 1 minggu, 2 minggu dalam rumah, sudah tidak layak itu. Ya, apa Langsung bukan busuk, tapi macam jadi keras. Ada keras, kita mau ini sudah boleh tuh. Namun, air bersih untuk kebutuhan sehari-hari yang menjadi masalah utama di sini. Daniel Bipo Aro masih ingat bagaimana jernihnya air Sungai Ohotia, Sungai Hetia, dan Sungai Momoa yang sejak dahulu menjadi sumber air bersih bagi masyarakat Ohotia. Akan tetapi, sejak awal tahun 1990-an, air ketiga sungai tidak layak lagi dikonsumsi. Air jernih memang tidak ada. Kami cari di rawa-rawa. Mau ambil di Batang Kali Naik itu tidak bisa. Itu memang kabur betul. Itu sudah beda dengan dulu. Sekarang mau minum tidak bisa. Hujan kalau 1 jam 2 jam kalau memang turun deras. Itu bersyukur ya. Kini masyarakat Ohotia mengandalkan air hujan untuk memasak maupun konsumsi sehari-hari. Untuk mencuci dan mandi, mereka memakai air sumur yang terasa payau. Air
Air sungai di muara juga semakin tidak bersahabat dengan anak-anak kampung Ohotya. Banyak anak dan perempuan di kampung ini menderita penyakit kulit. Seperti Semona Irahewa, menderita penyakit kulit yang gatal sejak Oktober 2022. Di wajah Semona ada banyak bentol dan kedua tangannya juga dipenuhi ruam dan bentol. Irahewa secara berkala membawa anaknya berobat ke Rumah Sakit Caritas Satuan Pemukiman atau SP5 di kota Timika. Kadang hilang, muncul lagi, jadi kami masyarakat biasa tidak terlalu bisa tahu. Ada petugas yang bisa tahu, petugas kesehatan. Perubahan lingkungan membuat mereka sempat direlokasi. Masyarakat adat dari Ohotya, Umuga, dan Inoga yang mendiami wilayah yang kini dikenal sebagai distrik Mimika Timur Jauh direlokasi ke Timika, ibu kota Kabupaten Mimika. Masyarakat dari timur jauh, yaitu Umoga, Inoga, Otakwa. Lokasi mereka itu di Sempan, yang sekarang namanya Sempan. Ya. Tapi setelah mereka tinggal di sana, khusus untuk masyarakat Sempan, mereka kembali lagi ke kampung halaman mereka. Oprawiri menyatakan, sedimentasi tiling mulai menyebabkan kerusakan di daerah aliran sungai sejak 1991. Tiling merusak hutan masyarakat adat Kamoro, termasuk Sempan. Masyarakat kehilangan lokasi berburu. Jalur sungai yang biasa dilalui masyarakat, seperti Sungai Amaufuruo, Muamiwa, serta Sungai Ayua menjadi dangkal dan dipenuhi endapan tiling. Bahkan Sungai Amaufuruo sudah ditutup untuk penimbunan tanggul tiling. Beberapa jenis ikan seperti ikan pari, ikan mengiwang, dan kerang menghilang. Masyarakat adat juga kehilangan sumber air bersih. Air minum dulu orang tua minum di air di sungai sudah tidak bisa minum lagi. Itu akibat dari tiling, dampak langsung dari Freeport. Oprawiri membenarkan tiling juga menghancurkan dusun sagu masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Kampung Nawaripi. Masyarakat adat di Kampung Nawaripi kini harus membeli sagu di pasar. Kalau Nawaripi punya dusun sagu, dusun sagunya sudah tidak ada lagi, sudah punah habis. Entah di Kampung Lama. Di Kampung Lama itu dusun sagu itu banyak. Satu dusun sagu ini punya marga ini, punya marga-marga. Jadi marga yang satu tidak bisa pergi ambil lagi di dusun yang sagu, marga yang satu pun tidak bisa. Jadi sudah tidak ada dusun lagi, sudah tidak ada dusun sagu. Kehidupan masyarakat adat Kamoro yang tidak terlepas dari sampan, sungai, dan sagu perlahan terkikis. Generasi muda Kamoro sudah tidak bisa membuat perahu tradisional berdayung panjang. Mereka tidak lagi berburu dan tidak pula memangkur sagu. Anak muda sekarang ini untuk membuat perahu ini sudah tidak bisa lagi, tidak tahu. Dan untuk perahu sendok pun juga sudah tidak bisa bikin. Swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI pada 27 September 2022, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas menyatakan tambang terbuka gasbrek yang menyebabkan tiling sudah selesai pada 2019. Kini Freeport melakukan tambang bawah tanah
sehingga tidak ada dampak berupa pembuangan tailing. Tambang terbuka Grasberg ini sudah selesai ditambang di tahun 2019. Dan saat ini seluruh operasional PT FI dilakukan di tambang bawah tanah, yang memang merupakan tambang bawah tanah block caving terbesar di dunia. Dan dampak atau proses pengolahan ini adalah kalau di tambang terbuka, ini sudah ditampilkan, di tambang terbuka itu ada batuan penutup yang harus dikupas dulu sebelum diambil bijinya. Dan batuan penutup ini ditempatkan di sisi tambang, di salah satu lembah di sisi tambang yang memang sudah ada izinnya untuk itu. Dan sementara kalau untuk penambangan bawah tanah itu langsung diambil bijinya dari bawah tanah sehingga tidak ada dampak batuan penutup. Pengolahan batuan dari tambang terbuka Grasberg dilakukan secara fisika menggunakan reagen sejenis alkohol untuk memisahkan mineral emas, perak, dan tembaga dari batuan yang tidak bernilai ekonomis sehingga tailing buangannya tidak beracun. Sisanya atau 97% yang merupakan mineral tidak berharga itu selanjutnya dialiri melalui sistem aliran sungai yang namanya ini tailing, itu melalui satu sistem aliran sungai dan ditempatkan di dataran rendah di area yang dinamakan daerah penggenapan Aikwa. Tailings itu tidak beracun namun memang volumenya sangat besar. Volumenya di atas 200.000 ton per hari. Tony Wenas menyatakan pembuangan tailing ke Sungai Ajikwa dan Otomona itu sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah. Berbagai deretan izin itulah yang dijadikan dasar bagi PT Freeport Indonesia untuk membuang tailing ke daerah aliran sungai dan pesisir Kabupaten Mimika. Kendati PT Freeport Indonesia menyatakan penambangan terbuka Grasberg telah berakhir dan penambangan bawah tanah tidak menimbulkan limbah tailing. Volume limbah tailing yang ada di dataran tinggi wilayah pengendapan sudah sangatlah besar dan terus menambah sedimentasi tailing di dataran rendah hingga pesisir Kabupaten Mimika. Terlepas dari berlanjut tidaknya sedimentasi di dataran rendah dan pesisir Kabupaten Mimika, dampak pendangkalan daerah aliran sungai oleh tailing PT Freeport Indonesia telah dan terus terjadi. Kepala Kampung Atuka Distrik Mimika Tengah, Arnoldus Natika Perau, menyatakan wilayahnya terdampak tailing PT Freeport Indonesia sejak sekitar tahun 2000-an ketika sungai-sungai di sana menjadi dangkal. Sungai yang dangkal tidak mampu lagi menampung debit air pasang laut Arafuru. Akibatnya, air pasang kerap merendam pemukiman warga di tepi sungai atau berhadapan dengan laut Arafuru, seperti Kampung Atuka. Tahun 2022, 21 mau dapat 22 itu satu rumah jatuh. Satu rumah jatuh, satu rumah rusak parah. Ini bongkar. Nah, tahun ini 2022 mau dapat 2023 itu lebih sadis. Lebih sadis juga. Satu rumah dia bongkar. 8 rumah semua tuh rusak parah. Itu ombak pukul di rumah. Arus dan arah gelombang pesisir laut Arafuru kerap berubah-ubah, sehingga lokasi pemukiman yang sebelumnya aman bisa hancur dihantam gelombang. Masalahnya masyarakat adat di Atuka hanya bisa berpindah tempat tinggal di wilayah tanah ulayat mereka sendiri yang semuanya rentan terdampak gelombang dengan arah berubah-ubah. Lokasi Kampung Atuka saat ini merupakan lokasi ke-8 yang ditempati masyarakat Atuka. Ya, menurut orang tua di kampung ini yang ke-8. Jadi kalau kita mau pindah kemana lagi, tapi saya rasa kampung ini luas wilayah masih tebal. Jadi tidak perlu untuk kita mau pindah kemana lagi.
tinggal kita bergeser saja, mungkin buka lokasi baru di belakang saja. Nah, mungkin karena di sini sudah tidak layak untuk kita mau tinggal di dekat pelabuhan, kita mundur ke belakang. Seperti itu. Dosen antropologi Universitas Cendrawasih, Dr. Handro Yonatan Letiko menjelaskan bahwa masyarakat adat Kamoro termasuk masyarakat adat Sempan merupakan bagian dari masyarakat adat yang hidupnya sebagai peramu atau pengumpul makanan atau food gathering. Akibatnya, kehidupan mereka sangat bergantung kepada alam dan penghidupan mereka rentan terhadap perubahan alam sekecil apapun. Dia punya kehidupan itu, dia tidak membudidayakan entah ikan, entah tumbuh-tumbuhan sebagai sumber pangan, dia tidak membudidayakan. Tetapi dia hidup dengan mengambil apa yang disediakan oleh alam. Ketika lingkungan alamnya berubah, masyarakat adat akan mengalami dampak yang lebih signifikan dibandingkan masyarakat yang mengandalkan hidup dengan cara lain, seperti bercocok tanam atau berbudidaya. Itulah mengapa Lekito menyebut dampak aktivitas tambang PT Freeport Indonesia yang mengubah kondisi lingkungan dan alam di pesisir Kabupaten Mimika berdampak secara signifikan terhadap kehidupan maupun penghidupan masyarakat adat Kamoro, termasuk orang Sempan. Sungainya habis, tertutup, kemudian mereka punya sagu juga habis karena tertutup limbah tailing, dan juga mereka punya bakau, hutan bakau habis. Itu hari ini mereka menjadi sangat susah. Pada September hingga Oktober 2016, Lekito bersama tim meneliti penggunaan Sungai Okoropa oleh masyarakat adat Kamoro. Penelitian itu dibuat karena PT Freeport Indonesia berencana menutup Sungai Okoropa. Mereka menghitung jumlah orang yang melintas di Sungai Okoropa untuk mencari ikan, berdagang, mengunjungi kerabat, bersekolah, hingga berobat. Hasil penelitian itu kemudian dipresentasikan kepada manajemen PT Freeport Indonesia. Sungai itu ditutup dan masyarakat tidak mau sungai itu ditutup. Alasannya itu akses satu-satunya orang Kamoro untuk masuk ke Omako, masuk ke Timika, terutama wilayah dari timur jauh. Namun demikian, hingga kini sudah setidaknya ada 4 sungai yang ditutup karena terdampak pembuangan tailing PT Freeport Indonesia, yakni Sungai Amapiraripi, Amawuraro, Tawaiwo, dan Yamaima. Tailing membuat masyarakat Kamoro kehilangan sumber pangan hidup untuk menokok sagu, ikan, kepiting, hingga udang. Dan ketika itu sudah habis, maka kita bisa lihat bahwa mereka betul-betul punya sumber daya, tempat ketergantungan hidup mereka itu sudah tidak ada. Dan kalau dengan demikian, maka kita berpikir masa depan manusia Kamoro, Mimikawe ke depannya jangan seperti apa. Lekito menyatakan Sungai Okoropa yang ditelitinya itu merupakan dapur, supermarket, dan lumbung pangan masyarakat Kamoro. Jika Sungai Okoropa ditutup, tindakan itu sama dengan menutup lumbung kehidupan masyarakat Kamoro. Okoropa itu sebagai dapurnya, supermarketnya, lumbungnya, lumbung pangan untuk masyarakat Kamoro. Jadi kalau misalnya Okoropa sungai terakhir ditutup, maka sama dengan kita tutup dapur, tutup supermarket, tutup dia punya lumbung kehidupan. Ya, karena 4 sudah tutup sekarang terakhir. PT Freeport Indonesia telah mengucurkan banyak bantuan bagi masyarakat adat yang terdampak aktivitas tambangnya. Dalam dokumen analisa dampak lingkungan atau ANDAL bertajuk Rencana Pengembangan dan Optimalisasi Tambang Tembaga dan Emas 300.000 ton biji per hari pada 2022. PT Freeport Indonesia menyebutkan ratusan juta dolar telah disalurkan PT FI untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Dr. Handro Yonatan Lekito menilai pemberdayaan masyarakat yang selama ini dijalankan PT Freeport Indonesia dan YPMAK belum membawa perubahan signifikan bagi masyarakat Kamoro. Masyarakat kayaknya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kita bisa hitung berapa banyak orang Kamoro ya atau orang Mimikawi yang punya kemampuan ekonomi yang mumpuni di daerah Mimika hari ini, daerah Timika hari ini. Tipologi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Papua tidak berpikir menimbun untuk mencari keuntungan. Masyarakat hidup dengan menjaga keseimbangan dengan alam tempat tinggalnya dan dengan sesamanya. Akan tetapi, kearifan itu justru membuat mereka tersisih dalam sistem ekonomi modern yang individualis dan berorientasi mencari keuntungan dan mengakumulasi modal. Ya, itu satu persoalan besar. Tetapi kan bisa melalui rekayasa sosial, rekayasa pendidikan, itu bisa dirubah kan. Masa selama ini sekian puluh tahun tidak bisa merubah masyarakat yang hidupnya seperti itu dengan model pendidikan yang kita atur ya, bisa diatur sehingga perubahan masyarakat yang tadi anak-anaknya selalu ikut orang tuanya kita rubah sehingga anak-anaknya bisa diberdayakan dan punya kemampuan. Lekito menyatakan perlu ada evaluasi pemberdayaan yang selama sekian puluh tahun dijalankan PT Freeport Indonesia dan YPMAK tidak berhasil membantu masyarakat adat meninggalkan pola hidup berburu dan meramu. Itu lembaga yang sudah diberi wewenang misalnya YPMAK. Ya, kita harus melakukan evaluasi total untuk melihat itu. Ya, sejauh mana kegagalan yang lalu itu dievaluasi sehingga tidak menimbulkan persoalan. Masyarakat Kamoro masih hidup lagi kan ke depan, tidak sekarang, masih ada hidup ke depan dan bagaimana keberlanjutan mereka. Ya, misalnya hari ini baru saja satu dokter orang Kamoro itu uang sekian miliar, mungkin triliunan, tetapi untuk menciptakan misalnya 30-100 dokter saya tidak bisa. Baru dapat satu dokter ya. Pak Leonardus Tumuka ya. Kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan telah membuat masyarakat Kamoro maupun Sepan kehilangan kehidupan maupun penghidupan mereka. Juga masyarakat mengalami situasi yang kritis ya. Ketika tailing dan sumber daya alam masyarakat di daerah Lowland, terutama Kamoro itu mengalami degradasi dan habis ya. Kepala Seksi Penegak Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, Maria Francisca Mitapo mengakui tailing ikut membuat pendangkalan sungai-sungai dan merusak ekosistem. Namun belum ada temuan bahwa sedimen tailing itu mencemari biota air dan laut di pesisir Mimika. Kalau kita lihat secara kasat mata itu memang pendangkalan, terkait dengan pendangkalan karena untuk transportasi sama mata pencarian yang masih pesisir. Secara kualitas ikan kan dia tidak terlalu ini. Itu yang memang kami karena belum ada ditemukan mengenai bahwa ikan yang tercemari tailing akan merusak itu belum ada. Ya, kalau secara alami. Mitapo menegaskan, selama PT Freeport Indonesia masih beroperasi, tentu sulit untuk melakukan pemulihan sungai maupun ekosistemnya. Pemulihan baru dapat dilakukan pasca operasional PT Freeport Indonesia. Dia nanti akan dipulihkan setelah pasca operasi. Mana kalau saat ini memang tidak bisa karena dia dalam proses operasional. Jadi kalau kerusakan itu pasti akan terjadi. Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia didesak untuk serius menangani masyarakat adat yang terdampak tailing PT Freeport Indonesia karena dampak tailing semakin besar. Dan sampai saat ini Freeport dengan pemerintah ini masih tutup mata. Yang punya hak wilayah yang rusak ini, yang punya siapa? Freeport itu yang pemerintah mereka tahu. Cobalah buka mata sedikit.
kunjungi sedikit di kampung mana yang dampak langsung, orang mana yang punya daerah yang rusak.